Nah, pinjam dulu. Mau. Daripada kalian hanya berkomentar saja, ayo turun langsung ke lapangan. Kalian lihat kondisinya seperti apa gitu loh ya. Biar kalian tuh tahu dan kalian bisa punya rasa kesadaran yang lebih pada lingkungan. Karena kalau kita nggak turun langsung, cuman lihat di konten tuh kayaknya apa pasti kalian mikirnya apa ini itu ini. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Saat ini aku lagi ada di Pantai Kedonganan lagi. Ini udah kali ke berapa ya aku di sini ya? Kali ketiga deh. Kali ketiga. Yang pertama aku tanggal 24, yang kedua tanggal 31. Habis itu ini yang ketiga kalinya tanggal 5 Januari 2025. Dan hari ini senang banget karena banyak sekali volunteers yang datang untuk bantuin kita bersih-bersih area Pantai Kedonganan. Karena tanggal 24 itu hari pertama untuk proses clean up, itu benar-benar sedikit banget volunteer yang datang. Tanggal 31 Desember udah mulai banyak, dan hari ini surprisingly banyak banget yang datang. Senang banget. Menurut aku ini adalah apa ya, kayak bukti dari kalau people power itu masih ada gitu. Kalau kita mau mempublikasikan, nah ini ada banyak bantuan gitu. Jadi proses clean up area Pantai Kedonganan jadi lebih cepat. Ini udah karung kedua aku baru aja datang sekitar 15 menit yang lalu. Ini udah karung kedua aku mau lanjut lagi proses clean up-nya. Keep on watching ya. Dan walaupun saat ini tuh lagi hujan, semua volunteer tetap bekerja. Dan ini aku benar-benar salut banget sama semangat dari para volunteer yang hari ini datang. Terus tim Sungai Watch juga benar-benar aku appreciate banget, salut banget sama semua tim Sungai Watch. Karena mereka nggak ada berhentinya untuk terus bekerja membersihkan area Pantai Kedonganan ini dan juga area lain ya, karena Sungai Watch itu nggak hanya ada di Bali aja, mereka juga ada di area Jawa Timur. Yang aku tahu mereka ada di Banyuwangi dan juga Sidoarjo. Kalau Sidoarjo itu mereka mengurusi Sidoarjo dan juga Surabaya gitu. Terus guys, aku dapat banyak pertanyaan dari para netizen, kenapa kok nggak pakai alat aja gitu? Kenapa kok nggak pakai alat aja? Kenapa kok harus pakai tangan? Kan pakai alat lebih cepat gitu ya. Kenapa nggak pakai alat? Itu alasan kita yang pertama. Karena sekalian kita memilah antara sampah anorganik, terutama sampah plastik, dengan sampah organik. Karena ini yang datang kan nggak hanya plastik-plastik ya, ada juga kayu-kayu. Karena sifatnya kayu itu mengapung. Jadi mereka juga mendarat, menepi di area pantai gitu. Jadi yang kayu-kayu tuh nggak kita ambil. Yang kita ambil tuh hanya yang plastik-plastik kayak gitu. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, kita meminimalisir pasirnya keikut. Kalau pakai alat, itu pasir akan banyak yang keikut gitu. Jadi kalau kita pakai tangan, pasirnya diminimalisir terikutnya. Terus yang ketiga, yang menepi itu nggak hanya sampah-sampah aja, kadang juga hewan-hewan ya, entah itu ikan, bahkan kemarin ketemu juga ada penyu juga mendarat kayak gitu. Nah kalau pakai alat, akhirnya kan keangkut semua, kesapu semua, dan bisa jadi hewan tersebut masih belum meninggal gitu saat mereka menepi gitu ya. Kayak penyu kemarin yang kita ketemu itu masih hidup. Akhirnya kita rilis 1 kilometer dari bibir pantai. Nah itu dia guys, jadi kita tetap memikirkan menyelamatkan hewan-hewan yang ikut menepi, apalagi kalau dia masih hidup ya. Itu alasan kenapa kita pakai tangan. Guys, ini lagi dan lagi ditemukan topi sekolah. Ini di sini di tulisannya adalah
SD Kemuning Lor 2, Kecamatan Arjasa. SD Kemuning Lor 2, Kecamatan Arjasa. Yang aku tahu Arjasa, Kecamatan Arjasa itu adalah salah satu wilayah di Kabupaten Jember, Jawa Timur ya. Jadi ini juga salah satu bukti kalau sampah-sampah yang mendarat di pantai-pantai area Bali emang sebagiannya itu berasal dari luar Pulau Bali. Dan yang ini yang udah jelas ya, jadi ini udah jelas banget kalau misalkan yang kayak plastik cup kayak gitu kan, siapa tahu itu kan dijual di Bali kayak gitu. Nah tapi kalau udah topi sekolah yang kita temukan itu udah pasti tentu jelas asalnya itu dari mana ya guys ya. Dan ini dari Jember, Jawa Timur ya. Dan beberapa hari yang lalu aku juga sempat mengumpulkan data gitu untuk plastik cup air mineral diproduksi di mana. Beberapa di antara yang aku kumpulkan banyak juga yang diproduksi di Kabupaten Jember. Sungguh sangat-sangat apa ya, bukti yang semakin banyak gitu ya, bahwa memang sampah-sampah yang mendarat di Pulau Bali saat musim penghujan, saat musim angin barat, emang sebagian besarnya itu dari luar Pulau Bali. Seperti itu ya guys ya. Jadi pesan aku di sini, tolong kalian semua yang lagi nonton konten aku ini ataupun subscribers aku, please jaga kebersihan dimanapun kalian berada. Jangan kalian kebiasaan buang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Karena kalau di sungai udah pasti nanti sampah-sampah yang di sungai itu akan menuju ke laut dan akhirnya mengotori laut. Kalau sudah mengotori laut, bukan hanya ini, kita lihat kan, mengotori pantai, akhirnya mereka akan terdampar di pantai. Bukan hanya itu loh efeknya, tapi juga berefek pada ketahanan pangan kita. Kenapa? Karena kalau laut udah tercemari, itu akan mempengaruhi juga ikan-ikan yang ada di dalam laut. Dimana kita tahu ikan-ikan itu adalah sumber pangan kita, ya. Kalau ikan-ikan tercemar, ikan-ikan itu kita makan, itu akan berpengaruh pada kesehatan kita. Makanya kita tuh jangan mikir sempit. Ya udah, yang penting not in my backyard gitu. Nggak di belakang halaman rumahku. Jangan berpikir seperti itu guys. Efeknya itu tentu saja sangat-sangat banyak yang nanti efeknya balik lagi ke kita. Tidak hanya keindahan pantai yang rusak, tapi bisa jadi kesehatan kita juga bisa rusak. Seperti itu ya. Jadi tolong buat kalian semua, mulai dari diri sendiri, dibiasakan kesadarannya, jaga lingkungan, dan kalian kalau bisa sampaikan pada orang-orang yang kalian kenal. Jadi biar semakin banyak orang yang sadar pada pentingnya menjaga lingkungan. Jadi ini kayak gini ya, aku gini-giniin karena aku memisahkan, mengeluarkan si pasirnya gitu guys. Jadi biar pasirnya tetap di pantai, yang kita ambil tuh hanya sampah plastiknya aja. Biar nggak terlalu banyak pasir yang kebawa gitu loh. Makanya kalau ada pasir di plastiknya tuh aku buang-buang dulu. Jadi ya guys ya, ini aku lanjut lagi clean up-nya.
Ini udah apa namanya? Tadi kan hujan tuh pagi dan sekarang mendungnya udah minggir dan aku kumpulin lagi sampah plastiknya. Banyak banget guys sampah plastiknya, dan ini tuh jadi kayak hancur-hancur gitu, kayak little pieces kayak gitu jadinya. Gara-gara entah dia udah mengarungi samudra di mana aja. Tapi kalau yang kayu kayak gini nih kan kayu kita nggak ambil ya. Yang kita ambil itu yang plastik-plastik aja. Nah, ini kita ambil. Dan ini tuh di sini banyak juga. Dan ini di sini banyak juga ikan-ikan mati ya. Ikan-ikan mati. Jadi emang dampak dari sampah plastik ini sangat-sangat dahsyat ke ketahanan pangan juga. Karena dengan adanya sampah plastik di lautan tentu saja merusak ekosistem di area lautan, yang ikan-ikan yang ada di sana juga terdampak ya. Karena mungkin si ikannya kan berpikir plastik yang kecil-kecil itu adalah makanan mereka, tapi ternyata itu plastik gitu. Kebayang dong kalau misalkan ikan itu makan plastik, terus ikannya dimakan sama kalian, gimana coba? Terus guys, ada juga yang nanya ke aku, panggil aja, bukan nanya sih, komen, panggil aja pemulung, udah langsung beres semuanya. Guys, nih yang kalian lihat ya, seperti yang kalian lihat, nih sampahnya udah sobek kayak gini, mana ada pemulung yang mau ambil guys. Pemulung juga mikir lah, dia nggak mau kerja sia-sia, kayak gini bernilai ekonomi apa? Pemulung kan ambilnya yang masih bagus-bagus kondisi sampahnya, yang bukan yang sobek-sobek kayak gini gitu loh ya. Jadi kalian daripada kalian hanya berkomentar saja, ayo turun langsung ke lapangan, kalian lihat kondisinya seperti apa gitu loh ya. Biar kalian tuh tahu dan kalian bisa punya rasa kesadaran yang lebih pada lingkungan. Karena kalau kita nggak turun langsung, cuman lihat di konten tuh kayaknya apa, pasti kalian mikirnya apa ini itu yang naino. Nah ini nih, ini plastiknya, ini dia bawa pasir banyak banget, makanya ini pasirnya kita keluarin ya. Pasirnya kita keluarin biar tidak terlalu banyak pasir yang keikut di sampah-sampah ini, biar pasir tetap ada di pantai. Nih
Kalau kantongan kayak gini tuh dia lebih banyak bawa sampah, tau banyak sampah. Kalau kantongan kayak gini tuh dia lebih banyak bawa pasir, tau nggak? Ini sepengalaman aku ya. Plastik cup juga, cuman yang lebih banyak yang kantong-kantong kayak gini nih, yang bawa pasirnya. Kayak pasirnya tuh ngantong masuk ke dalamnya gitu loh. Nih bungkusnya chicken nugget Kanzler nih. Nah itu guys, truknya yang dipakai untuk ngangkut-ngangkut sampah yang sudah kita kumpulkan di ini di trash bag udah datang ya. Itu. Dari mana nih? Hah? Dari mana itu fotonya? Nih, dari mana itu SD-nya tuh? Arjasa, Kecamatan Arjasa, Jember. Ya itu dah, itu bukti. Foto-foto Pak. Ya itu itu fotonya. Dan, kita lihat foto. Foto. Lihat bukti nih, Ya. Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ya. Itu dah, ini bukti apa namanya? Otentik. Otentik. Bukti nyata. Ini lu tangannya agak kesanaan, udah. kepalanya kena lo. Ah. Nah, pinjam dulu. Mau. Nah guys, ini adalah sampah yang sudah terkumpul. Ini sebagian ya, karena sebagian juga udah terangkut, udah dibawa ke stasiun dari Sungai Watch. Ini sebagian lagi masih di sana karena volunteer masih bekerja ya, masih terus bekerja untuk mengumpulkan sampah-sampah di area Pantai Kedonganan ini. Dan seperti tadi udah aku bilang, kita kan nemuin topi sekolah. Ini dari SD Kemuning Lor 2, Kecamatan Arjasa. Ini tuh Kabupaten Jember ya. Ini kita temuin dan nanti sih kayak aku berencana untuk mengirimkan topi ini balik ke sekolahnya. Aku akan menginformasikan kalau kita temuin topi sekolah ini di Pantai Kedonganan, Bali. Dan aku ingin menyampaikan pesan supaya guru-guru yang ada di SD ini mengedukasi siswanya, muridnya untuk lebih cinta lingkungan, untuk selalu menjaga kebersihan, dan kalau bisa mengurangi penggunaan plastik atau diet penggunaan plastik seperti itu ya. Jadi ini area Pantai Kedonganan. Buat kalian yang udah nonton video aku yang aku bersih-bersih area pantai ini tanggal 24 Desember, mungkin kalian lihat di area sini sampah menutupi pasir pantai, tapi sekarang pasir pantainya itu udah terlihat ya. Jadi keindahan area pantai sudah bisa sedikit dinikmati lagi. Nih, ini nanti untuk yang sampah kayunya atau sampah bambunya akan ditangani oleh tim DLHK dan nanti akan diolah. Kata Bapak yang dari DLHK akan diolah dengan mesin pencacah kayak gitu.
yang seperti itu nanti akan ditangani oleh DLHK. Kita dari Sungai Watch dan juga volunteer hanya ambilin sampah-sampah yang dari plastik seperti itu guys. Guys, nggak bosan-bosannya aku ingetin ke kalian di setiap video-video aku dimanapun kalian berada, entah itu di kota A, kota B, C, D, E, F, sampai Z. Please, please, please jaga kebersihan mulai dari diri sendiri. Jangan pernah kalian buang sampah sembarangan sekecil apapun itu ya. Sekecil apapun itu, tolong sampah dibuang di tempatnya. Jangan pernah lagi kalian buang sampah di sungai atau di aliran air. Ya, karena efeknya, dampaknya itu ya seperti yang kita bisa lihat saat ini gitu. Ini keindahan alam jadi rusak. Habis itu laut jadi tercemari, seperti itu guys. Jadi tolong biasakan dari diri sendiri, buang sampah di tempatnya. Terus kalian harus informasikan pada orang-orang yang kalian kenal untuk selalu jaga kebersihan ya. Oke guys, segitu dulu video aku kali ini. Untuk kalian yang nonton, jangan lupa klik tombol likes-nya. Lalu untuk kalian yang punya pertanyaan ataupun mau berkomentar, boleh banget tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Dan buat kalian semua yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video aku selanjutnya. Oke guys, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye-bye!